Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia. Saya perwakilan dari Angkatan 7, calon guru penggerak. Hari ini saya akan memberikan atau menanyakan terkait pra-observasi yang akan saya sampaikan atau saya berikan kepada rekan sejawat saya, Ibu Rusmini, di SMA Negeri 77 Jakarta, di mana pada pagi hari ini beliau akan melakukan observasi supervisi akademik di kelas 10 Merdeka 6. Baiklah, mari kita tonton berikut pra-observasi yang telah kami akan lakukan berdua. Terima kasih. Selamat pagi Bu Rusmini. Selamat pagi Bu Indah. Gimana kabarnya pagi ini Bu Rus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Rus. Bu Rusmini, kita bincang-bincang sedikit sebelum kita melakukan observasi ya. Karena Iya, Bu. saya mendengar besok Bu Rusmini akan melakukan observasi di kelas, yaitu di kelas 10 Merdeka 6. Betul Ibu? Iya Bu, betul. Baik Bu Rusmini, sebelum kita mulai, bagaimana materi yang akan Ibu sampaikan besok pada pembelajaran bahasa Indonesia Ibu? Materi yang akan saya sampaikan besok yaitu materi membaca puisi. Membaca puisi ya Bu? Ya. Oke, berarti pada membaca puisi ini apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuan pembelajaran dari membaca puisi yaitu peserta didik bisa membacakan puisi dan memahami isi dari puisi yang dibacakan tersebut. Oke. Berarti peserta didik mampu membaca puisi dan memahami isi dari puisi tersebut. Kalau boleh saya tahu, bagaimana ya Bu area pengembangan untuk murid itu bisa membaca puisi sekaligus memahami isi puisi tersebut, Bu Rusmini? Nah, untuk area pemahaman dari membaca puisi berarti siswa itu membaca puisi. Nah, caranya bagaimana? Strateginya, pertama saya memberikan contoh cara membaca puisi. Yang kedua, bisa saya beri kebebasan atau saya berikan video yang saya kirim, atau siswa bisa melihat di YouTube video-video cara membaca puisi para sastrawan, atau mungkin teman-teman SMA yang lain itu bisa melihat contoh-contoh tersebut. Oke. Tadi Bu Rusmini memberitahukan bahwa anak-anak akan dituntun untuk melihat cara Ibu memberikan contoh puisi maupun memberikan video. Berarti secara tidak langsung sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu di kelas, yaitu terkait konten, yaitu video konten atau pembelajaran. Betul ya Bu Rusmini? Iya Ibu. Nah, strateginya apa Bu? Biar ada anak yang menonton video tadi Ibu bilang, atau ada yang Ibu berikan contoh, itu bagaimana Bu strategi yang akan Ibu sampaikan? Untuk pertama kali yang ingin saya sampaikan, karena ini di kelas, ya saya memberikan contoh langsung, lalu siswa menyimak. Nah, setelah nanti siswa menyimak, dia akan bisa membandingkan, dia memilih mau lihat di video atau di YouTube atau melihat langsung. Nah, dari kalau sudah dilihat pertama, tadi gurunya sudah memberikan contoh, setelah itu baru lihat video. Nah, jadi tinggal nanti di kelompok-kelompokkan siapa yang inginnya melihat video, mungkin menjadi beberapa kelompok. Nah, lalu ada yang pengennya diajarin seperti gurunya, boleh menjadikan satu kelompok. Nah, itu caranya. Nah, saya bisa memberikan contoh cara dari baca puisi. Ini salah satu contohnya. Judul dari puisi di sini, Cintaku Jauh di Pulau, karya Khairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis, sekarang iseng sendiri. Cintaku jauh di pulau,
gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tunjukkan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah kutempuh. Amboi, jalan sudah bertahun kutempuh. Perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau kau mati, dia mati iseng sendiri. Bagus sekali penghayatan. Oke Bu Rusmini, tadi saya mendengar ada kata-kata amboy, terus ada kata melahap-lahap atau sungai-sungai. Nah, yang bisa nanti ditangkap oleh murid, apa sih Bu Rusmini dari puisi tersebut atau yang mau dikembangkan pada puisi yang tadi Bu Rusmini baca? Kalau yang saya dengar tadi perlu penghayatan ya Bu Rusmini ya. Iya. Nah, Jadi membaca perlu penghayatan. Dari penghayatan itu kita tahu unsur intrinsik yang ada di dalam puisi tersebut, dari temanya, dari rimanya, dari majasnya, dari pengimajiannya dan amanatnya. Karena kita sudah membaca puisi, kita sudah memahami, kita lalu bisa menunjukkan mana yang termasuk rimanya apa saja, kita bisa analisis. Nah, dan majasnya apa yang digunakan, itu kita bisa analisis. oke, baik Bu Rusmini. Tadi Bu Rusmini mengatakan ada tema, rima, majas, pengimajian. Nah, untuk menentukan anak itu tahu bagaimana rima di suatu puisi itu bagaimana Bu Rusmini? Saya menjelaskan dari bait pertama. Di sini jelas bahwa cintaku jauh di pulau. Kata pulau. Kata pulau paling belakang ada U. Nah, dari U itu berarti rimanya A. Lalu di belakangnya lagi garis kedua. Gadis manis sekarang iseng sendiri, kata I. Dari U menjadi I, maka sudah mengalami perubahan. Karena sudah berubah maka menjadi A. Selanjutnya terus, kalau sudah ada perubahan berarti selanjutnya C, selanjutnya E. Gitu. Kalau masih ada yang sama dengan di atasnya berarti mengikuti yang sudah tadi ditentukan. Itu untuk menentukan rima. Oh, seperti itu. Jadi dilihat bagian garis belakangnya dari katanya. Kata. Oh, oke, baik. Lalu tadi Bu Rusmini menjelaskan majas. Bagaimana siswa murid itu bisa tahu majas dari suatu puisi? Nah, di sini jelas ada majas. Dirahasiakannya rintik rindunya. Contohnya. Atau di sini perahu melancar, bulan memancar. Nah, kata perahu melancar, bulan memancar. Biasanya yang berlancar, yang pergi, yang berjalan-jalan itu manusia. Di sini tapi yang diberikan tahu kan adalah perahunya, bulannya memancar. Ada lagi di sini ada katanya angin membantu laut terang tapi terasa tidak kan sampai padanya. Nah, anginnya bisa membantu.
biasanya yang membantu itu orang, tapi di sini angin, sehingga di situ ada kata majas. Jadi majas tadi kalimat atau kata-kata itu memang ada yang beda dengan kata-kata yang biasanya. Ya itu. Berarti Bu Rusmini kalau bisa saya pahami, majas itu berarti kalimat yang kalau kita bilang mohon maaf mungkin kayak melebih-lebihkan. Ya, betul gak Bu Ya, Rusmini? bisa jadi Nah. kalimatnya itu melebihkan, atau kalimatnya itu memang ada kalimat yang perlu kita artikan. Dari kalimat ini agak lain, ada aneh gitu. Jadi beda pokoknya dengan kalimat yang kita pakai sehari-hari. Kalau kalimat yang kita pakai sehari-hari, kita pergi ke sekolah. Nah, itu udah kalimat biasa. Ya, kalimat Nah, pada umumnya ya. pada umumnya. Tapi kalau kalimat majas, pasti kalimatnya itu ada sesuatu yang memang agak unik, yang agak memang harus kita tergelitik untuk mengartikan. Oh, seperti itu. Oke, berarti anak-anak paham berarti setelah Bu Rusmini jelaskan mengenai majas. Nah, tadi Bu Rusmini mengatakan ada pengimajian. Nah, itu pengimajian itu seperti apa ya Bu Rusmini kalau dalam puisi? Pengimajian tadi ada kata imaji pendengaran, ada imaji penglihatan, ada imaji bau, penciuman, itu ada. Oh, Contohnya berarti ya, ada imaji penglihatan, Penglihatan, bau dan dengar. penglihatan, penciuman, Penciuman dan pendengaran. pendengaran. Bu Rusmini bisa gak anak-anak itu biar tahu di puisi itu yang mana sih yang disebut imaji pendengaran, imaji penciuman maupun imaji pembauan atau bau. Itu kalau di kalimat puisi yang tadi Bu Rusmini bacakan, kira-kira pada kalimat yang mana ya Bu Rusmini biar anak itu paham? Imaji, ya, mendengar iseng sendiri. Atau mungkin dari kalimat tersebut tidak semua ada. Ya, jadi tidak semuanya sebuah puisi itu ada lengkap di situ. Ini contoh di contoh puisi yang satunya lagi ini ada nih ya. Manisku jauh di pulau. Di sini kata manisku jauh di pulau. Nah, di sini kan seakan-akan perasaan ya. Oh, gitu. Kan jadi ada imaji, ada perasaan, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman. Contoh lain nih, dirahasiakannya rintik rindunya. Kalau ada rintik rindunya mungkin telinga kita tergelitik, rintik hujan, rintik. Nah, kalau rintik berarti berkaitan dengan pendengaran. Oh, gitu. Tuh ada. Jadi artinya ada kalimat tersembunyi di dalamnya itu dari imaji-imaji yang ada yang tadi disebutkan. Oh, begitu. Nah, di sini ada lagi contohnya nih. Dihapusnya jejak-jejak kakinya. Kalau dihapus berarti kalau kita menghapus kan melihat tuh. Nah, di situ namanya imaji penglihatan. Oh, gitu. Di sini ada saat bunga kembang menyerbak baunya. Kata saat bunga kembang menyerbak baunya itu pembauan, imaji penciuman. Nah, jadi pembauan. tergantung dari kalimat yang kita lihat, termasuk pengimajian yang mana kata tersebut. Wah, menarik sekali ya kalau saya dengar tadi Bu Rusmini bahwa ternyata kalau membaca materi puisi ternyata banyak yang harus kita telaah di dalam puisi tersebut, baik itu tadi bagaimana cara membaca puisi penghayatannya, lalu bagaimana kita bisa menentukan rima itu di dalam puisi tersebut, lalu bagaimana kita bisa menentukan majasnya, lalu bagaimana kita tahu pengimajiannya seperti apa. Berarti itulah tujuan atau besok yang akan Bu Rusmini sampaikan ke murid-murid, betul Bu Rusmini? Iya Bu Indah. Oke. Baiklah kalau gitu saya udah gak sabar nih, besok kita akan lakukan observasi, kita akan lihat bagaimana observasi yang akan kita lakukan, baik itu saya mengobservasi ibu ataupun ibu mengajar di kelas. Sampai besok kita ketemu Bu Rusmini. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Iya. Sampai jumpa lagi. Ya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya telah melakukan
observasi supervisi kepada Ibu Rusmini, teman rekan sejawat saya di SMA Negeri 77 Jakarta, terkait dengan modul 2.3 observasi supervisi coaching untuk akademik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, karena Ibu mengharapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, salah satu teman kita yaitu memimpin doa dulu ya. Jose, tolong dipimpin doa. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Karena hari ini sudah dinyatakan lagu Indonesia Raya, kalian semua berdiri dan menyanyi lagu Indonesia Raya. Pancasila dulu. Tiga. Kembali. Sekarang Ibu akan membagikan deposit. Nanti tuliskan perasaan kalian pada hari ini semuanya ya. Apakah senang, sedih, bahagia, apa yang Anda rasakan, tuliskan di sini. Nanti ada yang akan berkomentar di depan ya. Menuliskan perasaan hari ini, Ibu sambil mengabsen ya. Abdul Wahid, Adifa, Alifa, Alia, Anggun, Ardina, Ari. Berarti hari ini yang tidak masuk ada 4 orang, 2 sakit dan 2 alfa. Begitu ya. Tolong yang sakit ya, yang temannya dekat bisa ditengok, dijenguk. Lalu yang alfa tolong diingatkan ya. Temannya diingatkan, diajak masuk sekolah ya. Jangan sampai ketinggalan pelajaran nanti ya. Terima kasih. Kalian sudah tulis semuanya? Silakan tempel ke depan. Ayo, silakan tempel. Sebelah sini nih ya. Nah, ini dari sini. Orang mungkin satu yang laki-laki 1, yang perempuan 1 memberikan komentar tentang keinginan atau isi hati, perasaan teman-temannya di hari ini. Kira-kira seperti apa sih? Mungkin nanti Jose ya, Jose maju ya, lihat apa komentar Jose. Yang pertama, yang kedua Putri, boleh ya. Putri nanti maju komentarnya apa? Yuk coba sekarang Jose.
cerita dan menjelaskan perasaan saya hari ini. Jadi perasaan saya hari ini tuh saya merasa senang dan antusias karena hari ini juga ada pembelajaran baru, materi baru untuk mempersiapkan ujian nanti, dan juga saya hari ini bersiap-siap untuk membeli tiket konser. Seperti itu. Kita akan masuk materi puisi ya. Jadi nanti setelah materi puisi Ibu sebelum masuk nih ya, sebelum masuk puisi kan nanti kita akan materinya baca puisinya dan menganalisis gitu ya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah memberikan penjelasan tentang materi puisi itu gitu ya. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari puisi? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizal Alfarika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari puisi itu sendiri. Puisi adalah sebuah karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan dari sang penulis dalam bentuk kata-kata yang indah. Nah, jadi sebuah puisi tadi adalah karya sastra untuk mengungkapkan perasaan. Bisa perasaan sedih, bisa perasaan yang berpendapat. Ayo, siapa? Ya. Siapa yang bisa jawab? Boleh, Putri, silakan jawab. Ciri-cirinya itu secara umum menurut saya dia itu ada sajak juga, terus bermajas. Ada majas, ada sajak. Hanya itu? Ayo, siapa yang pengen lagi silakan, Adipa. Kalau dari saya sendiri, puisi itu tuh udah pasti bakal ada diksi yang mana tuh bersifat kiasan, padat, dan juga indah. Ya, ada diksinya, ada majasnya. Nah, di dalam pemilihan diksi itu maka si pengarangnya itu memilih diksi yang indah, yang menarik kepada orang lain atau pembaca itu terlirik. Apa sih artinya? Nah, sehingga dia pilih itu kata-kata yang memang benar-benar indah. Ada diksi, ada penggunaan. Anggun, coba Anggun baca ciri puisi baru. Ciri-ciri puisi baru. Pertama, nama pengarang pada sebuah puisi diketahui. Kedua, pada pembentukan puisi tidak terikat pada jumlah baris. Ada strukturnya, urutannya. Nah, itu dari puisi. Apa saja strukturnya? Yuk, strukturnya apa saja? Ardini. Ardina ya. Ardina. Strukturnya. Struktur fisik puisi. Membuat puisi ya. Itu menentukan tema. Membayangkan suasana, menemukan gaya bahasa, mengembangkan puisi, menulis puisi. Nah, ini nanti setelah kita menganalisis baru pengembangan selanjutnya baru membuat sebuah puisi. Ada puisi lama, yaitu pantun, puisi dan syair. Itu jelas patokannya begitu, tidak akan berubah. Lalu puisi baru, ada balada, romansa, satir, kesedihan, ya. Balada berarti cerita, puisi tapi bentuknya cerita, itu balada, ya. Nah, romansa tentang perasaan kasih sayang. Puisi mantra berarti coba mantra, ada puisi mantra yang memberikan contoh mantra-mantra bagaimana orang mau menyembuhkan penyakit ya, dengan mantra. Puisi beling ini yang terkenal biasanya kayak Anwar, ada namanya teater beling, juga pernah dengar kan? Nah, puisi gospel mengutamakan bentuk. Sekarang ini contoh puisinya. Nah, di sini dia datang untuk mengantarkan kepada banyak harapan. Ya. Di sini ada puisi. Dia datang untuk mengantarkan harapan. Ada berapa baris satu bait ini? 4. Coba salah satu temanmu ada yang membaca puisi tersebut. Siapa yang siap? Ya, silakan. Baca puisi.
baru kita analisis. Puisi tentang guru. Dia datang untuk mengantarkan pada banyak harapan kepada semua putra putri bangsa untuk melestarikan peradaban. Dia datang dengan semangat penuh mengantarkan ilmu dan pengetahuan kepada generasi bangsa dan kemajuan bangsa pula. Guru, kau yang berbagi dengan kami akan pengetahuan dan ilmu yang Tahu tidak apa yang dibaca Putri Afifah tadi? Tentang guru. Dia datang untuk mengantarkan pada banyak harapan kepada semua putra putri bangsa untuk melestarikan peradaban. Artinya guru tersebut datang ke sekolah, ya kan, untuk menghantarkan harapan. Siapa? Harapan siswa, siswinya di sini putra putri bangsa. Menghantarkan putra putri bangsa punya harapan. Apa harapannya? Ya, di situ melestarikan peradaban, kemajuan. Tuliskan di sana ya, maju ya. Naik para maju. Coba tuliskan dari bait 1 ini rimanya apa? Ayo. Tahu rima? Tahu. Ayo. Naik para maju. Yang sebelah sana. Satu bait saja. Nah, bait pertama ini kamu tuliskan rimanya. Untuk mencari rima dari mana? Kita lihat dari akhir hurufnya ini ya, kalimat terakhir mengantarkan. Ini N. Nah, jadi apapun hurufnya, pertama apa? Rimanya? Lalu selanjutnya berarti kalau sudah ada beda ya, kamu tulis mengantarkan, itu aja. Yang akhir-akhir saja. Bukan begini sayang. Hapus dulu. Nah, jadi gitu, tulis mengantarkan dulu. Nih, mengantarkan, tulis, baru tulis rimanya. Mengantarkan. Nah, lalu harapan. Bangsa. Peradaban. Nah, dah cukup. Bait kedua. Ya, boleh Putri Afifah. Maju. Tulis. Nah, bait kedua dari rimanya. Nah. Penuh. Nah. Lihat, kan kita mencari rima dari awal sampai selesai. Nah, lihat kalimat kata di bait ke-1 penuh, sudah ada belum? Berarti apa? C. Pengetahuan.
ini? Ayo, ini apa ini tadi? Ah. Ya. Lalu selanjutnya bait ketiga. Yuk, siapa yang bait ketiga? Mau maju? Ayo. Lihat ini semua dari bait ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Sudah benar semuanya? Sudah. Jadi tadi sudah semuanya berarti mencari rima sudah paham ya? Nah, jadi kita lihat di akhir kalimat seperti apa? Kita tidak boleh terus rima. Tadi sudah tahu artinya, tahu rimanya. Kira-kira apa sih amanatnya? Siapa yang bisa? Yuk. Amanatan itu apa? Ya, silakan. Dari puisi itu ada guru, dia rela pergi ke sekolah, dia datang ke sekolah dengan rasa bersemangat dia buat menyalurkan ilmu yang dia punya ke murid-murid yang akan diajar. Begitu? Isi pesan itu hikmahnya. Hikmahnya kalau ada guru yang sudah rela berkorban, sudah seperti itu, kira-kira berdampak kepada orang lain seperti apa? Silakan, Adifah. Intinya kita sebagai murid dan teman-teman kita harus menghormati, menghargai guru tersebut karena sudah berkorban banyak dan juga berbagi pengetahuan dengan kita. Jadi sebelum anak-anak berkelompok akan menganalisis puisi ya, dari dituliskan temanya, dituliskan isinya, ya tema, isi, majasnya, lalu hikmah atau amanat yang ada dari puisi tersebut. Apalagi yang belum? Tema, isinya, majasnya, amanatnya, pengimajian. Nah, di dalam puisi tersebut mana imaji apa yang digunakan? Apakah pendengaran, apakah penglihatan, ya kan? Apakah perasa? Kalian lihat dari kalimat-kalimatnya, ya. Nah, sebelum kita berkelompok, kita akan rela berkelompok masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Kita akan relaksasi dulu supaya kita tidak jenuh yang dari tadi kita sudah fokus pada pelajaran. Kita akan menganalisis dengan semangat tugas kita ya. Jadi kalian akan lebih semangat lagi. Ayo tangan ke atas. Ya, berdiri semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, berdiri semuanya. Nah, lihat. Nah, supaya kalian lepas, tenang, coba pikirkan apa kira-kira tujuan hari ini, pelajaran hari ini yang akan saya kerjakan. Mudah-mudahan dalam pelajaran ini kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar, dengan nilai yang bagus, semuanya semangat. Sekarang turunkan tangannya, gerak-gerakkan ke kanan, ke kiri, ke samping. Nah, supaya rileks. Nah, saya kira cukup ya untuk relaksasinya. Kalian cari kelompok mandiri. Siapa kelompok mandiri? Ayo, kelompok mandiri berkumpul, kelompok kebinekaan, kelompok kreatif, ya. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Kelompok beriman. Nah, kelompok beriman materinya halaman 169. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat kalian itu yang belum paham? Apa yang perlu ditanyakan? Itu kita ada majas yang kayak buat indra gitu ya, Bu. Ya, imaji namanya. Ya, imaji itu, Bu. Nah, tadi lupa namanya, Bu. Jadi, pertama apa? Judulnya apa? Terus tema, isi, majas, lalu imaji.
apa yang digunakan dalam puisi ini. Amanatnya sudah ketemu juga. Tinggal disalin di kertas. Aku bawakan buah padamu, rimanya A. Nah, tapi kalau bilang masuk B, kan dari B. Aku bawakan buah padamu A, dan aku Silakan dari kelompok beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok beriman. Jadi pada hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai puisi yang dituliskan oleh puisi. Pertama kami akan membacakan puisinya bagi dahulu. Terima kasih anak-anak semuanya. Jadi tadi teman-teman kalian sudah dua kelompok yang mewakili hari ini untuk presentasi, dari kelompok beriman dan kelompok berkebinekaan global. Nah, sesudah kalian perhatikan dari teman kalian yang sudah presentasi, apa yang kalian dapatkan pada hari ini, pelajaran pada hari ini? Coba sebutkan, siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa dicoba? Ya, silakan. Yang kita pelajari hari ini dari materi ini tuh kita jadi bisa berlatih membaca puisi, terus kita juga menganalisis dari isi puisi tersebut. Contohnya itu kayak menentukan rima, menentukan tema, terus amanat dan isinya. Bagus. Ada lagi yang belum disebutkan? Tadi ada rima, amanat, apa lagi? Ya, silakan. Mungkin banyak orang-orang nggak nyadar ini, tapi menurut saya yang kita belajar itu kita juga berlatih berpikir kritis. Karena untuk menganalisis sebuah puisi, mengenai maknanya, temanya, dan lain-lain itu juga membutuhkan pemikiran. Iya. Jadi perlu berpikir kritis untuk mengartikan sebuah puisi. Itu makanya puisi yang satu bisa diartikan beda dengan yang lain. Itu tergantung dari pengetahuan si pembaca. Oh, artinya ini ya. Nah, sehingga pengertian itu akan berimbas sesuai dengan pengetahuan si pembaca masing-masing. Nah, oh menurut pembaca, oh ini ya artinya ini. Setelah dijelaskan, oh ternyata ini ya. Padahal sama katanya, tapi imajinasi tadi lain orang beda. Tapi tetap ada patokannya, pasti akan menuju satu ya. Itu cara mengartikan, jadi berimbas dari pengetahuan dari seseorang tersebut itu sangat penting untuk mengartikan sebuah puisi. Nah, saya kira cukup. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mengungkapkan kembali apa hari ini yang kita pelajari? Tidak ada. Tidak ada. Karena kalian semuanya sudah paham, ya sudah paham. Pada hari ini kita belajar materi puisi, membaca puisi sampai menganalisis puisi. Selanjutnya untuk materi berikutnya, kita akan ketemu lagi masih berkaitan dengan puisi, yaitu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Indah Nurina, calon guru penggerak angkatan 7. Selamat siang Pak Muji sudah hadir pada proses pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Rusmini dengan saya kemarin di kelas 10 Merdeka. Mari kita lakukan coaching pada pasca observasi hari. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rusmini. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Rusmini? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Ketemu lagi ya kita di pasca observasi. Terus kemarin saya sudah lihat hasil pembelajaran Bu Rusmini pada saat observasi. Kira-kira bagaimana hasil pembelajaran Bu Rusmini di dalam kelas dulu? Hasil dari pembelajaran tentang puisi menurut saya sudah cukup lumayan ya. Hanya ada beberapa siswa yang perlu diberi pembelajaran tambahan karena memang dia belum tuntas menurut saya KKM-nya, karena pada saat pembacaan itu imajinasinya, penghayatannya masih kurang, jadi perlu
dipelajari lagi atau diambil nilai lagi setelah kita berikan pelajaran tambahan. Tadi Bu Rusmini mengatakan anak itu masih di bawah KKM atau pengimajiannya kurang. Bagaimana supaya anak itu bisa mendapatkan nilai KKM sesuai dengan yang Ibu harapkan atau di atasnya dan bisa mengubah pengimajiannya lebih sesuai diharapkan dari pelajaran puisi, membaca puisi? Pertama, kalau memang di kelas itu ada 6 orang ya, ada 6 orang umpamanya yang kurang, maka dari teman-temannya satu kelas tadi kan ada Bu Indah bisa lihat ada beberapa temannya yang sudah bagus. Nah, dari yang bagus itu bisa saya bagi untuk membantu temannya ini 6 orang ini. Nah, dari 6 orang ini didampingi satu. Nah, jadi satu saya mempraktekkan benar nggak nih temannya yang sudah bagus tadi bisa memberikan bantuan kepada temannya yang kurang. Nah, jadi saya mempraktekkan anak ini memberikan sebuah motivasi, sebuah tanggung jawab supaya bisa mengajari temannya. Nah, ternyata teman-temannya ini yang pintar bisa gitu ya. Jadi saya berikan tanggung jawab, lalu saya beri tugas, coba kamu 6 temanmu itu diajarin. Setelah temannya diajarin, baru nanti saya ambil nilai kembali. Oh ternyata kalau sudah bagus berarti berhasil untuk tutor sebaya. Tadi Bu Rusmini mengatakan untuk proses pemberhasilan itu menggunakan program tutor sebaya ya Bu Rusmini. Ya. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tutor sebaya yang akan dipraktekkan seperti apa Bu Rus? Tutor sebaya yang dipraktekkan tadi kebetulan pada hari ini adalah materinya pembacaan puisi, maka tutor sebayanya kan diambil tuh tadi temannya yang pandai ya, yang bagus membacanya. Lalu yang belum bisa tadi melihat dulu, mengamati. Oh, seperti itu ya cara membacanya, ekspresinya, mungkin ucapan vokalnya. Nah, itu yang pas yang mana, yang pas yang sesuai. Nah, pada saat itu temennya akhirnya diulang lagi kembali. Nah, itu cara mempraktekkan temannya tadi. Yang kemarin hasil observasi, kira-kira tutor sebaya yang ada di Bu Rusmini pelajari kelas 10 Merdeka 6 ada berapa Bus yang sudah memenuhi KKM atau di atas KKM yang sudah bagus pengimajian? Yang sudah bagus contohnya Putri Nabila, Adifa ya, itu lumayan sudah bagus. Ada beberapa orang ya, Putri Nabila, Adifa, Saya lihat Jose juga ya. Jose ya. Wow. Berarti dari kelompok yang 6 profil pelajar Pancasila, kira-kira ada satu yang mau Ya, Bu? memang begitu. Saya sudah membuatkan kelompok 6 kelompok itu. Memang saya ambil dari 6 itu memang yang paling dari kelas itu siapa sih yang pandai itu yang. Nah, saya taruh satu semua dari 6 kelompok itu. Di dalam 6 kelompok biasanya kalau membuat kelompok itu diambil lah ya yang pandai-pandainya, terus nanti yang kurang-kurang itu juga dibagi, jangan numpuk di satu tempat saja, biar nanti merata, biar nanti bisa dibantu oleh teman-temannya cara pembuatan. Berarti dalam proses pembelajarannya sudah mengelompokkan berdasarkan minat dan gaya. Berarti kalau Bu Rusmini melihat pembelajaran diferensiasi, bagaimana di dalam proses kemarin pembelajaran di 10 Merdeka 6 Lurus? Diferensiasi ya kelompok. Kemarin kan sudah dikelompokkan berdasarkan minatnya ya. Oh, yang satu minatnya pengennya melihat contoh dari video. Yang satu melihat kita kelompok yang seperti contoh guru. Oh, yang satu lagi lihat aja deh di internet aja. Nah, jadi saya memberikan sebuah kebebasan mana yang Anda pilih dan sesuai dengan kemauan dan hatinya, kira-kira yang cocok bagi kamu mana. Dari yang kemarin pembelajaran diferensiasi berarti kan berdasarkan minat gaya, berarti Bu Rusmini sudah melakukan adanya konten yang kemarin berdasarkan video ya Bu Rusmini yang tadi sesuai dengan mereka mau pakai video Bu Rusmini atau video dari YouTube ya kan, menonton sendiri, terus juga prosesnya ada dibagi-bagi kelompok tadi. Nah, untuk proses presentasi bagaimana Bu Rusmini untuk diferensiasi? Presentasi hasil ya.
Nah, pada saat presentasi hasil itu kan pertama dari kelompok itu kan maju kemarin ya. Iya. Setelah maju, siswa tersebut menjelaskan, satu orang ada yang membacakan puisi, temannya menjelaskan tentang temanya, temannya lagi satu lagi menjelaskan majasnya, temannya lagi menjelaskan amanatnya, menjelaskan pengimajiannya mana, apakah imaji pendengaran, imaji penciuman, imaji penglihatan, jadi mana yang masuk. Nah, jadi semua yang ada di puisi itu dianalisis dan itu tugasnya satu kelompok itu semuanya mendapatkan tugas yang sama sehingga ada kerjasamanya semuanya. Tadi Bu Rusmini mengatakan bahwa menganalisis setiap kelompok itu ada rima, majas, isi, amanat, tema, sampai pengimajian ya Bu Iya. Rusmini. Nah, kira-kira dari yang kemarin hasil presentasi kelompok masih ada yang kurang nggak Bu Rusmini untuk mereka menganalisis dari yang tadi Bu Rusmini sebutkan? Biasanya anak itu yang agak sulit itu di arti. Kalau di majas udah lumayan agak ngerti, karena apa sih cirinya? Biasanya kalau kalimat yang bermajas itu kalimatnya yang aneh gitu. Umpamanya saya duduk di kursi, udah jelas itu kalimatnya biasa saja, saya duduk kursi. Tapi kursi itu bunyinya merengek-rengek sambil menangis. Nah, kata kursi tadi menangis merengek-rengek berarti kan kalimatnya aneh tuh. Nah, dengan kalimat yang seperti itu pasti siswa lebih menjelaskan, pasti oh tadi berarti menggunakan majas personifikasi ya. Nah, di situ jadi intinya kalau kalimat itu bermajas, kalimatnya itu nggak seperti kalimat yang biasa kita lakukan sehari-hari. Itu cirinya seperti itu untuk mengetahui. Nah, tadi Bu Rusmini mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengartikan ya Bu Rusmini dari setiap kelompok. Nah, upaya untuk anak murid biar tahu atau lebih mudah bisa mengartikan bagaimana Bu? Ada langkah apa? Biasanya mengartikannya itu satu, bisa mencari kata-kata yang ada di puisi itu, kata apa sih yang sulit dia artikan? Karena kan kita mau mengartikan sesuatu itu harus tahu. Oh, katanya apa sih? Di situ umpamanya ada embun salju putih. Nah, kata putih-putih kan ada sebuah puisi umpamanya di pucuk-pucuk gunung putih. Apa sih artinya putih embun? Nah, itu adalah kesejukan gitu. Oh, ada kelihatan putih pagi-pagi embun. Berarti itu memberikan semangat. Oh, itu berarti putih di situ di sebuah pegunungan, ada pohon-pohon, kelihatan putih karena ada kabut, ada embun-embunnya. Nah, di situ artinya kita mencari di puisi apa sih kalau putih, kalau di puncak gunung berarti ada arti menjelaskan seperti itu. Akhirnya dia akan mengaitkan apa sih yang dimaksud puisi ini. Nah, seperti itu. Wah, jadi dia harus lebih memahami atau lebih jeli membaca di dalam puisi tersebut ya Bu Rusmini, biar dia tahu artinya apa dari setiap materi puisi tersebut. Nah, Bu Rusmini, kemarin dari hasil pemantauan observasi saya, kita kan pengennya semuanya nilainya bagus ya, karena ada semua. Nah, tapi mohon maaf lulus. Saya lihat tuh ada anak-anak yang belum fokus ya, artinya di belakang saya lihat pas saat presentasi motivasinya belum ada lah untuk mereka memperhatikan teman-temannya yang sedang presentasi di depan. Mungkin ada metode atau mungkin cara Bu Rusmini untuk anak-anak yang mungkin belum fokus itu Bu Rusmini dari beberapa kelompok. Ya, cara supaya siswa tersebut itu bisa aktif, ya, karena mungkin tadi ada satu kelompok sudah presentasi tapi siswa tersebut belum, masih iseng aja main HP, maka saya panggil, nah ke depan Ripan. Nah, setelah itu ditanya kenapa Ripan nggak mau perhatikan. Lalu dicoba, orang saya sudah bisa Bu. Nah, kalau memang dia merasa sudah bisa, baru kita tes. Coba kamu baca seperti apa yang dibaca temanmu Kak tadi. Ternyata kalau dia sudah bisa dan bagus penghayatannya, karena dia tadi belum maju, sehingga dia menganggap itu juga saya bisa, mungkin begitu karena temannya sudah.
Nah, ya sudah, kalau kita sudah tes ternyata bagus ya sudah. Tapi kalau ternyata anak tersebut tidak, ya belum memenuhi syarat, maka langkah saya itu saya menjelaskan kembali, memberikan contoh kembali. Setelah saya menjelaskan dan berikan contoh, akhirnya saya mohon coba nak praktekkan, bacakan, bisa nggak? Kalau memang sudah bisa, ya alhamdulillah bagus. Nah, berarti dia tadi ngobrol sendiri atau iseng sendiri itu karena belum tertarik. Oh, gitu. Berarti tadi langkah yang tadi Bu Sumi katakan bahwa memanggil anak tersebut ke depan, terus anak itu diminta untuk membaca kalau dia sudah paham materi itu. Tapi kalau belum, berarti diajarkan kembali oleh Bu Sumi. Nah, prosesnya itu kira-kira berapa lama sih Bu Sumi anak itu bisa paham atau mengerti puisi tersebut? Ya, nggak tergantung siswanya. Kalau memang siswanya itu cepat, mungkin pada saat kita ajarin begitu ini dia paham, bisa saja. Kalau enggak, ya mungkin setelah kita ajarin bisa saja. Oh, saya sekarang belum bisa Bu, maaf ya Bu, besok ya kita ambil nilainya, bisa. Jadi nggak semua siswa itu punya kemampuan yang tinggi IQ-nya, sehingga ada beberapa siswa memang dia iseng, dia nggak berminat belajar, tapi kita harus berupaya bagaimana siswa itu semuanya bisa. Tadi menurut pandangan Bu Sumi tadi Rifan ya Bu Sumi, kan tidak semua pandangan semua sama ya, semua sama. Nah, gimana cara langkah Bu Sumi biar anak itu bisa mempunyai kemauan yang tadi Bu Sumi bilang, biar termotivasi? Tadi satu sudah dipanggil ke depan ya. Setelah itu kan ada penilaian. Nah, di poin baca puisi kalian kan belum punya nilai. Berarti bagaimana? Berusaha harus punya nilai, karena nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam rapot. Mau tidak mau dia juga pasti akan berusaha. Nah, nantinya di rumah kan, kalau hari ini pertemuan ini nggak bisa, dia bisa berlatih di rumah. Mungkin besok pagi pada saat kita bertemu lagi bisa dia ambil nilai dan dia sudah bisa karena sudah berlatih. Karena kita sudah memberikan motivasi, kamu harus bisa, kamu semangat. Berarti dikasih waktu ya sama Bu Sumi untuk anak-anak yang belum paham tadi sama yang belum fokus tadi belajar Bu Sumi. Oke, Bu Sumi, kemarin saya lihat juga ada penerapan kompetensi sosial emosional nih yang Bu Sumi lakukan. Itu motivasinya untuk apa ya Bu Sumi? Motivasi emosional, saya ingin mengetahui pada saat belajar dengan saya itu apakah anak tersebut dalam keadaan senang, rileks, atau mungkin lagi dalam sedih, atau mungkin bete. Nah, jadi dari situ saya bisa lihat, oh kalau ada yang bete, ada yang ini, kita ajak dulu semuanya. Ayo kita lihat, mungkin kita menyanyi dulu, atau mungkin kita olahraga dulu, supaya semuanya sepaham bahwa kita akan belajar dengan baca puisi yang baik. Bagus sekali ya, cuma saya lihat kalau KSE-nya sudah ada. Oh ya Bu Sumi, saya juga melihat nih ada anak-anak yang pada ngeregangin, kan maksudnya pada ngeregangin tangan tuh ya. Pas ngeregangin tangan mereka itu spontan itu senang Bu Sumi, artinya langsung pembagian kelompok. Nah, saya melihat pembagian kelompok itu apa memang anak-anak diarahkan atau memang mereka langsung memilih kelompoknya sendiri, Bu? Pembagian kelompok itu harus diarahkan oleh guru. Kalau memilih sendiri nanti anak-anak nggak bisa tercapai semuanya, karena kan ada anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang kurang. Nanti kalau nggak dibagi oleh gurunya, anak yang pintar maunya pintar semuanya, anak yang nggak pintar akhirnya nggak dapat teman. Nah, kasihan nanti dia nggak akan berkembang gitu. Sehingga pembagian kelompok saya menghandle. Jadi saya pilih tuh, saya udah tahu siapa yang pintar. Nah, dia menjadi ketua-ketuanya semuanya. Jadi biar semuanya bersaing dan biar maju semuanya. Tadi Bu Sumi mengatakan proses bersaing dan maju. Nah, saing dan maju di sini dalam pembelajaran puisi kemarin itu yang Bu Sumi sudah lihat dan yang sudah Bu Sumi lihat dan nilai itu seperti apa, Bu? Artinya kalau dia itu sudah bisa, tadi kan sudah dibacakan ya, satu kelompok kan membaca puisi, setelah dibacakan dianalisis dari rimanya,
Setelah dianalisis dari rimanya dijelaskan artinya, dicari majasnya, dicari pengimajiannya, dicari amanatnya. Nah, dari situ kalau memangnya anak tersebut tidak bisa menjelaskan semua, nah berarti memang kan kurang. Dan dari situ kalau satu kelompok tadi, oh ada yang tahu nih, yang tadi belum tahu, temennya yang belum tahu, akhirnya tahu, oh begitu ya. Karena pada saat proses kelompok tadi kan menjelaskan teman-temannya, oh ini loh, artinya ini loh, kenapa ini. Nah teman-temannya ikut, dalam 6 orang itu ikut berpartisipasi, sehingga ada kan di situ kan ada Pancasila ya, kan ada gotong royong, mandiri, kreatif. Nah di situ ada beberapa kelompok itu dan menunjukkan bahwa memang kita itu kurikulum merdeka. Guru, tadi saya mendengar bahwa anak-anak tadi itu supaya mereka yang tadi masih kurang, tadi dikatakan Gus ini adalah untuk anak-anak tadi dia ada tutor sebaya kan tadi. Nah Gus ini untuk tutor sebayanya ini kalau dalam proses penilaiannya apakah berbeda Gus yang tadi anak udah pada disampaikan oleh Gus ini? Maksud penilaiannya semua yang dinilai sama. Oh semua sama. Semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan ya? Tidak ada perbedaan, penilaiannya itu sama karena materinya kan sama. Penilaiannya sama. Mungkin kecepatannya ya. Oh yang pintar tadi begitu dijelaskan langsung tahu. Tapi kan yang lemah tadi harus beberapa kali diajarin, beberapa kali. Nah di situ apakah yang lemah tadi harus nilainya lebih tinggi? Kemungkinan kalau memang itu benar-benar dia itu ya bisa saja. Kalau memang dia kan mungkin dia lebih banyak berlatih sampai berapa hari atau mungkin seminggu kemudian baru ketemu, bisa saja lebih bagus, bisa saja juga kurang. Jadi tergantung dari siswa tersebut. Terus sebenarnya saya juga lihat hasil observasi Gus ini ada memandu anak ya, ke setiap kelompok. Nah proses Gus ini dalam memandu anak kira-kira masih ada yang Gus ini amati gak kemarin hasilnya itu dari proses memandu itu Gus? Pada saat saya amati ke 6 kelompok tersebut, saya lihat kalau memang ada temannya yang hanya bengong aja atau diem aja, saya ingatkan, nah kamu juga harus ikut kerja, jangan diam saja, kamu juga harus bertanya, harus tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi pada saat nanti ujian, saya itu kamu tahu, karena proses belajar ini kan supaya semuanya memahami, bukan hanya mengandalkan satu kelompok atau ketuanya saja. Jadi semuanya harus tahu. Tadi kata Gus ini harus tahu, nah cara memandunya atau metode yang lain ada nggak Gus ini saat memandu anak tersebut biar dia yang tadinya cuma bengong atau cuma diem, mungkin ada metode lain Gus ini? Maksudnya metode yang mana lagi? Pembelajaran yang misalnya tadi Gus ini sudah mencoba untuk memotivasi, sudah diberikan motivasi. Ya. Mungkin ada nggak metode lain selain tadi mungkin teman yang kelompok lain memanggil anaknya yang tadi sudah yang tutor sebaya ke tempat sini, atau mungkin metode biar waktu memandu itu jangan ada yang bengong atau motivasinya tidak ada atau hilang gitu Gus. Diberikan contoh kelompok lain sudah maju. Ya, sesudah itu mungkin kelompok yang tadi bengong, ada temannya yang bengong, coba kelompok ini maju. Ya, Jadi dipanggil ya. Nah, dari kelompok yang tadi kurang memperhatikan, coba kelompok ini gantian kan. Kelompok satu sudah maju. Kelompok yang tadi agak ada yang beberapa temannya coba maju. Setelah maju dia menjelaskan, mungkin dia kurang bisa. Nah, disitulah ketahuan dia tadi memperhatikan atau tidak. Nah, pada saat di situ kita tanya, apa yang kamu belum bisa? Maka kita jelaskan lagi. Mungkin di kelompok tersebut tidak ada jalan keluarnya atau mungkin semuanya buntu, nggak ngerti. Nah sehingga disuruh maju. Setelah maju kan ketahuan tuh mana yang kurang, maka gurunya akan memberikan solusinya, memberikan jalan. Lulus, berarti kemarin waktu pembacaan puisi itu sampai menganalisis di kelas 10 Merdeka 6. Kalau guru sendiri lihat dalam proses penilaiannya, kalau guru sendiri kasih nilai skala 18-10, kira-kira anak 10 Merdeka 6 itu dapat poin berapa Gus dalam membaca sekaligus menganalisis puisi?
Untuk yang sudah presentasi kemarin, saya sudah ya kira-kira nilainya sudah rata-rata sudah 75, 78, mungkin ada yang 80, mungkin sekitar 5 orang. Berarti skalanya 7 sampai 8 ya, Bu Rusmini? Ya. Kira-kira rencana tindak lanjut Bu Rusmini apa nih supaya anak-anak bisa sampai 7 sampai 8 itu meningkat lah Bu Rusmini? Karena saya lihat juga sudah lumayan. Biasanya ya? kalau kayak gitu supaya anak itu lebih bagus lagi, yaitu mengadakan lomba. Jadi bisa aja di sekolah itu ada lomba pada saat bulan bahasa, bisa saja ikut lomba di luar sekolah, banyak lomba-lomba di internet ya, secara online banyak. Jadi kalau siswa tersebut ikut lomba semakin terasah. Oh, berarti rencana tindak lanjut Bu Rusmini akan mengadakan lomba-lomba dari setiap kelas atau hanya kelas itu sendiri? Enggak, biasanya kalau lomba itu adalah dilakukannya di sekolah. Seperti contohnya ulang tahun sekolah, bulan bahasa itu ada, seperti bulan Kartini ya, itu juga ada untuk pembacaan puisi. Sehingga disitulah ajang pentas terampil anak tersebut ditunjukkan. Bagus sekali ya. Nah, untuk ajang tadi Bu Rusmini ajang pentas itu Bu Rusmini yang meminta anak itu tersebut atau memang dipilih dari perwakilan-perwakilan anak Bu Rusmini? Biasanya kalau kita mengadakan perlombaan itu, jadi setiap kelas kan diberi kebebasan. Setiap kelas boleh mengikuti lomba baca puisi. Nah, contohnya di bulan bahasa. Siapa aja yang mau diberikan kelas tersebut yang mau ikut lomba terserah. Nah, diberi kebebasan. Mau ikut yang lomba umpamanya 5 orang ya boleh-boleh saja. Nah, nggak masalah. Nah, untuk contohnya sudah pernah ada belum Bu Rusmini? Sudah pernah ada pada saat kemarin ada bulan bahasa, kita sudah melakukan ya, sudah melakukan di bulan bahasa kan kemarin sudah ada. Nah, seperti waktu itu yang juara Denit ya, kelas 11, ya. ada ya yang juara satunya kelas 11, ada kelas 10 tuh Rima juga bagus. Nah, Empat juga ada. Ya. Nah, kalau 10-6 bakat-bakat yang kemarin kita udah observasi. 10-6 itu kemarin kebetulan juara puisinya belum. Dia 10-6 itu dapat juaranya desain. Oh, desain. Iya. Berarti perlu pengasahan lagi dong ya Bu, Iya. supaya 10-6 itu bisa mengikuti kelas 10-4 maupun kelas 11 anak tingkatnya. Iya. Nah, untuk proses mengasahnya itu supaya bisa jadi seperti kakak tingkatnya, ada nggak cara lain atau mungkin yang akan Bu Rusmini lakukan? Dan di sekolah kita kebetulan ada kelompok teater, yaitu ekskul teater setiap hari Jumat itu latihan terus. Jadi kalau mau mengeksplor lagi bagaimana bakatnya, itu ikut saja di kelompok teater, dan di teater itu sering ada lomba, bisa lomba baca puisi, bisa lomba teater, bisa musikalisasi puisi. Jadi itu tentang ya kesenian tentang puisi. Wah, cakep sekali. Bagus sekali. Bu Rusmini, saya sangat senang sekali hari ini sudah bisa memberikan pasca setelah kita observasi. Mudah-mudahan untuk yang tadi Bu Rusmini sudah berikan rencana tindak lanjutnya bisa dikembangkan untuk kelas-kelas 10 merdeka lain selain dari 10-4 maupun kelas 11 ya, biar kemampuan dan keasahan murid untuk membaca puisi lebih mengena lagi seperti yang tadi Bu Rusmini sudah kembangkan di kelas-kelas lain. Oke Bu Rusmini, kita sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya nih Bu Rusmini, sampai ke ajang anak-anak. Oke Pak Muji. Terima kasih. Terima kasih Pak Muji sudah hadir pada siang hari ini di pasca observasi saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini sudah selesai saya melaksanakan pasca observasi kepada rekan sejawat saya Ibu Rusmini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.